Danai. Baik, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya untuk keunggulan penilaian diri, pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya. Yang keempat, memberikan motivasi diri bagi peserta didik dalam hal penilaian kegiatan peserta didik. Kemudian, peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, dapat digunakan sebagai acuan menyusun bahan ajar, mengetahui standar input peserta didik yang akan kita ajar. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak ya untuk kelebihan dari self assessment sendiri. Terus yang ketujuh, dapat mengukur kemampuan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedelapan, melatih kemandirian peserta didik. Yang kesembilan, peserta didik mengetahui bagian yang harus diperbaiki. Kemudian peserta didik memahami kemampuan dirinya. Yang ke-11, guru memperoleh masukan objektif tentang daya serap peserta didik. Yang ke-12, peserta didik belajar terbuka dengan orang lain. Kemudian peserta didik mampu menilai dirinya. Peserta didik dapat mencari materi sendiri. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan temannya. Nah, kelemahan dari penilaian diri ini, yang pertama cenderung subjektif. Yang kedua, data mungkin ada pengisian yang tidak jujur. Kemudian yang ketiga, dapat terjadi kemungkinan peserta didik menilai dengan skor tertinggi. 4, membutuhkan persiapan dan alat ukur yang cermat. Yang kelima, pada saat penilaian dapat terjadi peserta didik itu melaksanakan dengan baik, namun saat di luar penilaian peserta didik tidak konsisten. Nah, yang keenam, hasilnya kurang akurat. Yang ketujuh, kurang terbuka. Nah, kemudian juga mungkin ada peserta didik yang tidak memahami adanya kemampuan yang dimiliki. Peserta didik yang kurang aktif biasanya nilainya kurang. Nah, kemudian ada rambu-rambu pelaksanaan penilaian sikap melalui penilaian diri. Nah, yang pertama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian diri, yaitu yang pertama menyampaikan kriteria penilaian pada peserta didik. Yang kedua, membagikan format penilaian diri kepada peserta didik. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Nah, kemudian kriteria harus dipenuhi instrumen penilaian sikap melalui penilaian diri, yaitu yang pertama, ada umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap hasil penilaian diri peserta didik. Yang kedua, umpan balik disampaikan secara lisan melalui konferensi atau secara tertulis yang bersifat konstruktif. Nah, yang ketiga, umpan balik memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, acuan kualitas instrumen penilaian diri sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria penilaian dirumuskan secara simpel atau sederhana. Kemudian juga menggunakan bahasa yang lugas dan dapat dipahami peserta didik. Kemudian menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, kriteria penilaian jelas, tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda atau berbeda. Yang kelima, mampu menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata atau sebenarnya. Yang keenam, mampu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan capaian kompetensi peserta didik. Yang ketujuh, secara umum bermakna mengarahkan peserta didik untuk memahami kemampuannya. Kemudian, mampu mengukur target kemampuan yang akan diukur. Kemudian, membuat indikator yang menunjukkan penguasaan suatu kompetensi peserta didik. Kemudian, indikator yang digunakan juga harus menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Dan mampu memetakan kemampuan peserta didik dari kemampuan pada level terendah sampai kemampuan tertinggi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Tuti. Halo Bu Tuti, apakah sudah masuk? Halo.
Karena Bu Tutinya belum ada, saya lanjutkan lagi untuk presentasinya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah penilaian diri. Langkah-langkah penilaian diri, yang pertama itu kita harus menentukan kompetensi atau aspek kemampuan apa yang akan dinilai. Kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Kemudian merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman berskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Kemudian meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik agar senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Kemudian menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penelitian yang diambil secara acak. Nah, kemudian ini ada contoh penilaian diri yang mohon maaf Bu. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya untuk penilaian diri matematika. Misalnya yang pertama, pertanyaan saya, senang belajar matematika. Jawabannya bisa iya atau tidak. Kemudian pelajaran matematika Kak Ina, maaf, saya udah bergabung. Dijawab oleh siswa tersebut. Kak Ina, mohon maaf, saya udah bergabung. Ya, baik, berarti Bu Tuti lanjutkan ya. Bisa share screen gantian nggak Bu Tuti? Baterai saya habis, mau nyolok dulu. Bisa bantuan teman-teman lain, mohon maaf Ibu, saya telat dan teman-teman karena gangguan jaringan. Ya, nggak apa-apa Bu Tuti, mangga silakan. Mangga silakan Bu Tuti. Iya, baik Bu. Sampai contoh ya Bu Tuti. Teman-teman bisa bantuannya buat share screen. Ini Ibu mohon maaf, sambil menunggu Bu Tuti share screen, saya mau bertanya tentang tugas Bu. Jadi tugasnya itu yang Ibu share contohnya itu kan ya Bu ya, atau ada tugas tambahan lagi Bu? Yang tadi kan kaitannya sebenarnya kan portofolio ya Mbak. Iya Bu. Kan. Jadi pertama supaya tugasnya nggak ini, pertama yaitu adalah tugasnya buat dulu portofolio, ambil artikel-artikel yang ada, ambil masing-masing topiknya masing-masing ya. Udah topiknya sudah ada, nanti dibaca. Jadi portofolio yang kalian ambil adalah portofolio dokumen. Kan kemarin sudah belajar mengenai portofolio, ada portofolio tampilan, ada portofolio dokumen. Salah satu tujuan portofolio dokumen yaitu adalah untuk mengetahui perkembangan siswa belajar. Satu. Yang kedua yaitu misalnya untuk mencari di mana sih bakat atau kekuatan dari siswa tersebut. Biasanya diambil dari karya terbaik siswa. Yang ketiga, yang model saya punya ini adalah portofolio dokumen. Sebenarnya saya bertujuan nanti kalian semua setelah mengumpulkan artikel-artikel yang ada, akhirnya berada pada satu titik mendapatkan suatu konsep. Misalnya buka Indonesia mengenai self assessment di dalam pendidikan. Kita ngambilnya yaitu apa aja, tentang penilaian diri. Apa itu penilaian diri? Berarti buka Indonesia ini stop aja dulu ya, misalnya ya buka Indonesia
Nisa udah lagi presentasi. Nanti Bu Karinisa. Halo, ini siapa nih, Bu Tuti apa saya bicara ini? Saya mau tadi sambil nunggu Bu Tuti share screen. Oke, baik, saya jelasin dulu. Nanti misalnya Bu Karinisa mengambil misalnya satu tentang penilaian diri gitu ya. Jadi ambil artikel-artikel yang berkaitan dengan penilaian diri seperti apa, bagaimana artikel-artikel mengenai penilaian diri. Nah, penilaian diri yang akan nanti sudah ya mengkaji itu semua dari konsepnya, dari artikel yang sudah dikembangkan dan sebagainya. Sudah ya. Sebenarnya sih harusnya di setiap artikel itu yaitu dibuat rangkuman dari artikel tersebut. Nah, saya sederhanakan rangkuman dari artikel tersebut dijadikan seperti kajian teoritik yang udah pernah saya kasih kemarin gitu, supaya itu lebih sederhana. Nah, maksud saya sih ujungnya akhirnya nanti mendapatkan suatu konsep ya, konsep penilaian diri itu seperti apa, penelitian yang udah dilakukan itu seperti apa. Nah, kira-kira nanti setelah dikumpulkan terakhir, Bu Karenisa akan menentukan, saya akan melakukan penelitian dengan variabelnya penilaian diri, tetapi yang akan saya teliti adalah pada bagian ini yang belum diteliti oleh orang lain gitu. Iya Bu, baik. Kan saya lihat dari file yang Ibu share bentuknya tabel ya Bu ya isinya. Ya, itu saya lebih menyederhanakan gitu. Kalau yang pernah saya lakukan di kelas yang lain sih setiap artikel ada rangkumannya, ini dibuat menjadi lebih sederhana. Nah, itu kan portofolio dokumen ya. Yang kedua saya pernah minta ya kalian semua buat ini buat penilaian project ya, atau penilaian kinerja ya. Nah, itu Bu yang kedua masih belum paham, bukan yang pertama udah dikasih contoh sama Ibu tadi ya Bu yang dalam bentuk anotasi. Boleh nggak ini tidak di-share dulu, saya men-share aja dulu ya buat kali ini. Baik Bu. Nah, tugasnya itu apa? Tugas nanti terakhir kalau bisa nanti, karena ini kan orangnya cuma 10, di pertemuan terakhir nanti kita akan lihat masing-masing gitu tugasnya ya. Ya Bu. Oh ya Bu, untuk yang tadi yang pertama yang udah Ibu jelasin sesuai jenis penilaian yang diambil kan ya Bu ya, misalnya tadi. Ya, sebentar ya. Supaya nanti ini akan berguna semua untuk kalian ya. Berguna seterusnya untuk nih saya ambil ya. Nanti tugas ini dari saya, kita nggak usah pertama tugasnya ya. Saya buat tugasnya portofolio kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Nah, dari portofolio dokumen ini sebenarnya project yang saya minta, ini bentuknya adalah saya minta kalian menyusun portofolio dokumen. Nah, portofolio dokumen yang berisi apa? Berisi artikel-artikel ya. Artikel-artikel. Ya, jadi setiap mahasiswa mengambil topik yang berbeda. Nah, misalnya satu Kairunnisa ya. Kairunnisa misalnya topiknya apa? Mau ngambil learning environment research, atau mengambil misalnya tentang apa ya? Tentang literasi matematika. Misalnya ya. Saya nggak tulis Kairunnisa, nanti dikirain Kairunnisa nanti ini.
berarti semua artikelnya berkaitan dengan literasi matematik. Kemudian Ibu yang kedua lagi, misalnya ada yang ngambil ini tema ya, atau topiknya. Satu lagi misalnya Ibu saya mau ngambil tentang apa sih yang lagi tren yang berkaitan dengan misalnya pengembangan itu apa namanya lingkungan belajar. Ada masa pandemi lingkungan belajar boleh, lingkungan belajar kan banyak sekali yang di ini atau Ibu ngambil mengenai apa sih, kalau nanti baca lingkungan belajar berarti nanti ngambilnya di lingkungan belajar, misalnya lingkungan belajar pada pembelajaran matematika, seperti itu ya. Nanti ini banyak sekali di dalamnya, masih banyak topik-topik kecil, sehingga saya maunya itu berkaitan dengan emosional, misalnya emosional learning gitu dalam pembelajaran matematika. Misalnya mau diambil ini, atau misalnya mengambil metakognitif dalam pembelajaran matematika, misalnya banyak hal pokoknya. Contohnya ini saya ambil, terserah kamu nanti ngambilnya seperti apa kaitannya dengan kamu kan semester yang kemarin dapat yang ini ya, orientasi baru dalam pendidikan matematika ya. Nah, bisa kalau misalnya topik yang kemarin sudah dapat, bisa dikembangkan di sini seterusnya. Nah, nanti minggu depan saya minggu depan mengumpulkan topiknya dulu atau tema masing-masing mahasiswa mengumpulkan atau temanya untuk dijadikan portofolio. Kalau ini mandiri ya Mbak, karena tujuan saya di sini akan berguna buat kamu untuk menyusun tesis. Waktu di orientasi baru dalam pendidikan matematik kemarin sama Bu Meli kan sudah ya. Halo. Iya, Bu. Nah, bisa diteruskan tuh kalau sudah punya tema. Kalau kemarin kalau tidak salah waktu saya masuk kan berkaitan dengan pengembangan instrumen belajar bagi calon guru ya. Misalnya sudah saya berikan kemarin itu. Terus berikutnya tugas berikutnya itu yang ini kelompok aja, tiap orang ya. Satu kelompok itu kelompok 2 orang terdiri orang. Bikin buat tugasnya tugas contoh atau model penilaian project. Berarti kalau penilaian project berarti kalau begitu apa saja? Berarti kan ada tugas projectnya dulu ya. Tugas project yang diberikan kepada siswanya. Kemudian setelah udah ada tugas projectnya, kemudian kalian bikin instrumennya. Nah, instrumen penilaian projectnya boleh analitik,
yaitu dengan menggunakan rubrik. Yang kedua, kalian bikin model lagi, kan portofolio udah ya. Kemudian buat penilaian yang model penilaian kinerja. Berarti misalnya tugas kinerjanya. Kemarin udah dikasih contoh tapi masih belum perlu diperbaikan ya. Tugas kinerjanya. Tugas kinerja yang diberikan kepada siswa. Dan penilaiannya. Ya. Ini ya. Halo? Iya, Bu. Udah ya. Saya akan berikan contoh suatu penilaian kinerja ya, atau penilaian project ya. Ibu mau nanya. Halo, Bu. Halo, Ibu. Mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Apa namanya? Ini nanti kita dikumpulinnya di akhir pertemuan atau gimana ya, Bu? Terus untuk UASnya sendiri nanti bentuknya seperti apa ya, Bu? Saya udah gak ngasih UAS, Mbak. Nanti Oh, berarti dari ini tugas-tugas sebagai ya. pengganti UAS. Oh, Iya. oke, baik. Iya. Bentar ya, Mbak. Kok nggak ada ya? Nggak ada di sini, Mbak. Saya tuh sengaja tidak mau memberikan contoh ya, karena kalau saya memberikan contoh akhirnya dicontoh gitu. Teman-teman semua tuh nggak memiliki kreativitas. Saya pernah memberikan contoh akhirnya dicontoh gitu. Nah, itu yang saya tidak mau. Jadi tolong nanti coba cari apa namanya, cari tadi mana ya? Cari melalui referensi yang bagaimana sih penilaian proyeknya, bagaimana penilaian kinerja. Karena kalau saya kasih contoh, ya gitu, sama semua. Gitu. Jadi saya ingin kalian semua nanti mengkaji ini. Gitu. Nanti terakhir ada ini ya, Mbak. Ada rehabilitas validitas ya. Halo? Kayaknya reliabilitas validitas udah di awal deh, Bu, sama Bu Pinta. Sama Bu Pinta ya, oke. Iya. Penilaian ininya belum ya? Penilaian reliabilitas dan uji validitas yang penilaian sikap belum sama Bu Pinta. Halo? Bentar dilihat dulu, agak lupa. Analisis faktor udah disinggung sama Bu Pinta belum? Halo? Analisis faktor nanti di kelompok 8, Bu. Minggu depan. 2 minggu lagi. Minggu depan kan tentang pengembangan penilaian proyek. Nah, minggu depannya lagi, 2 minggu lagi baru tentang analisis faktor. Oke, kalau begitu salah satu, kalau analisis faktornya udah dipresentasikan,
Saya minta teman-teman ngambil ini ya, menguji validitas konstruk ya, validitas konstruk. Nah, dari konstruk suatu instrumen ya, dengan analisis faktor. Kan analisis faktornya besok udah diajarin. Nanti teman-teman semua praktek ya. Jadi ini aja ya. Halo, ini ya yang saya berikan ya. Jadi mandiri menyusun portofolio dokumen. Ujungnya sih saya kalau bisa ini berlanjutan dengan yang punya Bu Meli yang lalu gitu. Bu Meli kemarin kan sudah sudah memberikan kajian artikel-artikel, kemudian tema-tema untuk penelitiannya sudah ada, kalian ngambil aja salah satu tema kemudian langsung ngambil kemari mengkaji di sini ya, kemudian dikaji artikel seperti itu. Yang kedua, kelompok yang pertama ini secara kelompok aja, satu kelompok buat 2 orang, ada penilaian proyek, ada penilaian kinerja, dan yang satu lagi uji validitas dan validitas konstruk dengan menggunakan analisis faktor. Saya kira ini ya. Saya udah itu tidak ngasih UAS lagi ya. Semuanya ini saya hitung nanti sebagai UAS. Gitu ya. Baik. Nah, ini saya yang nomor ini nih, punten. Maaf ya. Nah, ini nomor A, B saya nggak memberikan contoh. Takut saya beri contoh, karena kalau saya beri contoh, akhirnya modelnya seperti apa yang pernah saya beri contoh. Tolong kalian mengkaji artikel-artikel yang ada gitu. Kalau bisa sih artikel-artikel yang dari internasional gitu, atau buku-buku dari internasional seperti apa sih yang namanya penilaian project, penilaian kinerja. Itu ya. Ini sudah ya. Saya ini ya. Tutup. Ini SWOS PPEP ya. Evaluasi pembelajaran. Udah ya. Oke, ini bukan tugas berarti UAS aja. Set. Oke. Udah ya. Oke, silakan dilanjutkan Bu Tuti. Ada pertanyaan nggak tadi teman-teman? Ya, silakan bertanya, mangga. Halo. Halo. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Tuti dilanjutkan. Baik, Bu. Bu Laili mohon bantuan untuk share screen-nya. Oh iya, sebentar ya Bu. Oh iya, baik. Oke, silakan Bu.
Iya, baik teman-teman. Kita tadi melanjutkan presentasi yang tadi. Tadi sampai pada penilaian diri sikap peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah lagi. Nah, iya. Ke atas. Ini yang ya. Ya teman-teman, ini merupakan penilaian diri sikap peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Jadi peserta didik itu melakukan peserta didik itu menggambarkan dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri gitu. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan matematika. Seperti saya senang belajar matematika, nanti peserta didik yang menjawabnya sendiri gitu. Terus pelajaran matematika bermanfaat. Saya berusaha hadir tiap mata pelajaran matematika. Saya berusaha memiliki buku mata pelajaran matematika. Pelajaran matematika membosankan. Guru matematika saya menguasai materi yang diajarkan. Pembelajaran matematika menggunakan media yang menarik. Pembelajaran matematika menggunakan berbagai sumber belajar dan lain-lain. Artinya dengan ini kita bisa menggambarkan bagaimana antusias siswa, terus fasilitasnya juga, dan kompetensi gurunya juga di mata anak-anak itu bagaimana. Ini juga merupakan sebagai analisis kebutuhan gitu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa mengetahui apa saja kebutuhan siswa dan mungkin kekurangan kita juga sebagai guru. Di mata siswa apakah kita terlihat menguasai materi ataukah kita sudah menguasai materi tapi tidak mampu mentransfernya ke siswa. Selanjutnya nah, ini ada penskorannya. Catatannya, bila menjawab ya pada pernyataan positif, maka skornya 1. Dan menjawab tidak pada skornya itu 0. Bila menjawab ya pada pernyataan negatif, maka skornya 0. Dan bila menjawab tidak, skornya 1. Nah, nanti penilaiannya itu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Setelah itu, nilai hasilnya dikonversikan ke skala 4. Nilai dibagi 100 dikali 4. Selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, Bu Laili. Mohon maaf. Nah, kriteria penilaiannya, nilai 91 sampai 100 berarti amat baik atau sudah membudaya. Nilai 71, interval 71 sampai 90 berarti baik atau mulai berkembang. Nilai 61 sampai 70 berarti cukup atau mulai terlihat. Nilai kurang dari 61 berarti kurang atau belum terlihat. Nah, slide selanjutnya, Bu. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai antara lain, pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester. Nah, pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntunan kompetensi dasar. Berarti acuannya itu kompetensi dasar. Pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik penilaian.
Lalu menentukan pembobotan yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan, dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar. Selanjutnya, pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester yang bersangkutan. Nah, misalnya di slide selanjutnya, nah ini konversi nilai sikap sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Predikatnya A, misalnya pengetahuannya itu 4, nilainya, terus nilai kompetensinya 4, dan nilai sikapnya berarti sangat baik gitu. Jadi ada skala penilaiannya rentang 1 sampai 4. Terus bisa diinterpretasikan dari nomor ini ke dalam bentuk penilaian sikap gitu, sangat baik, baik, cukup, dan D itu kurang baik ya. Terus slide selanjutnya Bu. Nah ini pengembangan self assessment atau penilaian diri dalam pembelajaran dan rubriknya. Kami mengambil judul misalnya pengembangan instrumen penilaian diri pada sikap sosial untuk pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 48 Jakarta. Nah, penilaian diri itu pengembangannya bisa dikaitkan dengan pembelajaran berbasis apa gitu. Penilaian diri dan pembelajaran berbasis masalah sejatinya saling berhubungan karena implementasi penilaian diri dalam pembelajaran berbasis masalah memerlukan interaksi sosial peserta didik dalam memecahkan masalah yang diajukan. Jadi kita bisa melihat penilaian diri atau sikap siswa itu dari bagaimana siswa memecahkan masalah pada mata pelajaran tersebut gitu. Karena saya mengambil contohnya mata pelajaran pendidikan agama, berarti kita bisa melihat sikap anak ini bagaimana dalam memecahkan permasalahan dalam nilai agama, sikapnya itu bagaimana gitu. Terus selanjutnya Bu, untuk kriteria penilaian materi pelajaran pendidikan agama, seperti yang tadi dijelaskan di atas, kita itu pertama kan kalau penilaian aspeknya ada KI, kompetensi inti, KD, sama indikator ya nantinya ke situ turunannya. Nah kita lihat dari aspek pengetahuan dulu. Nah, pengetahuan itu misalkan pada kriterianya apa gitu, materinya apa untuk menilai aspek pengetahuan itu. Nanti dari sini itu dari materi ini itu kita nanti itu melahirkan sikap gitu, melahirkan nilai gitu. Dari materi ini nanti misalkan materi ini itu melahirkan nilai apa kepada anak gitu. Terus Bu coba ke nilai sikapnya, pengetahuan, ke bawah, selain ke bawah lagi. Nah dari pengetahuan itu kan kalau sudah memiliki pengetahuan berarti sudah memiliki ilmunya gitu. Terus bisa dicurahkan nanti ke keterampilan, bisa mendemonstrasikan gitu. Bagaimana nih prakteknya, sudah dipelajari pengetahuannya misalkan, oh seperti ini, oh berarti dia itu memiliki, tinggal dilihat nanti keterampilannya seperti apa. Terus ke bawah lagi Bu.
Nah, ini dari pengetahuan kita sudah mengetahui, terus memiliki keterampilan, artinya anak bisa berbuat sesuatu gitu dari pengetahuan yang dimiliki. Setelah itu melahirkan sikap gitu, karena udah punya ilmunya, bisa ilmunya melalui keterampilan dan jadi punya sikap. Terus sikapnya itu menolak ajakan teman dari minuman keras, berjudi, dan bertengkar misalnya. Terus melaporkan teman kepada orang tua, guru, atau pihak yang berwenang dari minum minuman keras, berjudi, dan bertengkar misalnya. Seperti itu. Melahirkan sikap seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti tuh anak paham, oh ujung tombak dari agama itu ternyata moral gitu. Seperti itu, nanti sikap yang diambilnya kan ini ajaran-ajaran moral gitu. Terus untuk penilaiannya ke bawah lagi, Mak. Selanjutnya, maaf Bu. Nah, kisi-kisi instrumen sikap peserta didik dalam implementasi mata pelajaran gitu. Tadi ya, kompetensi dasarnya kita apa nih? Misalkan menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maidah. Ini ya, hadisnya nanti apa gitu. Terus indikator yang mau dicapainya apa? Memilih perilaku jujur dalam bersikap sesuai ajaran Al-Quran berarti. Terus teknik penilaiannya bisa non-tes. Non-tes sudah dibahas ya sebelumnya. Apa gitu. Terus bentuk instrumennya penilaian diri, di mana anak menilai dirinya sendiri. Nanti dari indikator ini kita bisa buat soal-soal gitu. Misalkan berapa soal diturunkannya, maksudnya dirincikannya jadi berapa soal dari indikator ini, nanti diserahkan kepada anak gitu. seberapa menguasai ininya gitu, seberapa menguasai indikator ini. Lalu slide selanjutnya Bu. Ini juga sama, slide selanjutnya Bu. Sudah muncul belum Bu Tuti? Lanjut Bu, slide selanjutnya aja. Ini slide ini dilewat aja gitu. Nah, nanti skala penilaiannya boleh menggunakan skala Likert ya. Boleh juga yang tadi berdasarkan acuan dari Kemendikbud juga boleh. Atau boleh juga menggunakan skala Likert juga. Ini tergantung rubrik penilaiannya itu tergantung pertanyaan yang kita ajukan gitu. Kalau misalkan pertanyaannya ingin mengetahui gambaran siswa terkait materi sering dilakukan atau tidak, misalkan seberapa jauh, bisa menggunakan skala Likert. Gitu. Misalkan apakah pernah merokok gitu, misalkan jarang dilakukan, tidak pernah, misalkan itu untuk melihat apakah pernah meminum minuman keras gitu, misalkan untuk mengetahui misalkan surat apa yang melarang minuman keras gitu indikatornya, dan untuk mengetahui gambaran siswa pernah minuman keras enggak itu bisa menggunakan skala Likert gitu. Tapi penilaian diri itu lemahnya mungkin ada indikasi siswa berbohong gitu terhadap penilaian dirinya sendiri gitu. Kemungkinan ada itu kelemahannya gitu terhadap
penilaian diri ini. Nah, kesimpulannya sih dari penilaian diri ini, penilaian diri adalah suatu proses yang menggambarkan cara peserta didik memperoleh informasi dan berefleksi dengan pembelajarannya sendiri. Penilaian diri adalah penilaian dari peserta didik sendiri mengenai kemajuan pribadinya dalam pengetahuan, keterampilan, proses, dan sifat. Penilaian diri merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pembelajaran tertentu. Tuh. Bisa mungkin dalam pembelajaran matematika gitu. Misalkan pembelajaran aksioma. Pembelajaran aksioma itu nanti melahirkan sikap apa gitu. Bisa di pengembangannya ke dalam pembelajaran matematika. Misalkan titik. Nah, kita mempelajari titik itu kan aksioma. Nah, titik itu ada tapi tidak bisa didefinisikan ya. Misalkan seperti Tuhan gitu. Ada tapi tidak terlihat. Ya, intinya seperti itu gitu. Bisa kita kembangkan ke hal-hal seperti itu. Atau segitiga gitu. Atau apa ya? Bisa juga segitiga gitu. Nanti ada nilai-nilai yang bisa diambil. Seperti itu mungkin Bu yang dapat saya jelaskan dan teman-teman. Terima kasih Bu Laili sudah membantu share screen. Sama-sama Bu Tuti. Saya stop share screen ya berarti? Iya boleh Bu. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Yayu dari yang kita jelaskan, apakah dalam pengembangannya ada yang kurang tepat. Tapi kalau saya baca di beberapa artikel gitu, pengembangannya ya seperti ini gitu Bu, pengembangan nilai sikap itu. Maaf, maksudnya pengembangan nilai diri yang saya pahami. Terima kasih Mbak sudah mempresentasikan penilaian diri. Tadi sudah diberikan contoh dari penilaian diri ya, tapi disebutkan sebagai penilaian sikap. Jadi contoh yang sudah diberikan itu tadi kalau tidak salah yaitu sikap dalam pembelajaran matematika ya. Kemudian siswanya diminta untuk menilai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru ya, atau dia merefleksi pada diri sendiri bagaimana sih sikapnya dia terhadap pembelajaran matematik. Itu ya yang ini, saya senang belajar matematik, berarti sikapnya dia pada mata pelajaran matematik gitu. Nah, tapi kalau yang ini secara umum ini, Laili, Bu Tuti, Bu Kairunisa gitu, secara umum saya bisa melihat setelah dia mengisi instrumen tersebut, kan instrumennya ini hanya ya dan tidak ya. Ya dan tidak, bisa saja instrumennya itu ini dalam bentuk dikotomi, yaitu hanya dikotomi itu hanya ada 2 option. Bisa saja kita buat yang politomi, yaitu terdiri dari lebih dari 2 option. Misalnya sangat setuju gitu, menjadi 5 option juga bisa. Nah, seperti itu Mbak, jangan di ini dulu Mbak, tetap di ini tetap diberikan, tetap ditayangkan yang tadi Mbak Tuti. Baik Bu Laili, mohon maaf minta bantuan lagi gitu.
Nah, itu tadi udah disampaikan seperti itu ya contohnya. Jadi contohnya secara umum. Tapi kalau ini contoh secara umum nih Mbak Laili, Mbak Tuti. Secara umum dalam arti apakah dia benar-benar antusias atau dia senang atau sikapnya dia terhadap pembelajaran matematik gitu. Tetapi bisa juga nanti punten dulu, bisa juga di dalam pembelajaran mampu kita bisa melihat gitu, menilai siswa menilai dirinya sendiri gitu terhadap kompetensi yang sudah dia miliki atau kemampuan yang dia sudah kuasai pada waktu pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tapi kaitannya dengan kompetensi dasar, kaitannya dengan kompetensi lah, kaitan dengan kompetensi yang sudah kita tetapkan. Misalnya berkaitan dengan materi apa? Misalnya berkaitan dengan materi aritmetika sosial gitu. Sudah terampil belum menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan laba dan rugi misalnya? Apakah sudah bisa menyelesaikan yang berkaitan materi yang berkaitan dengan bruto? Kalau di situ itu kita berikan, berarti kita bisa melihat ya, oh untuk instrumen penilaian diri yang berkaitan dengan kompetensi tersebut kita bisa melihat secara umum, berarti oh ada beberapa anak untuk materi ini memang tidak begitu paham, berarti mau tidak mau kita sebagai seorang guru nanti menilai mengambil kesimpulan bahwa itu perlu dilakukan pembelajaran ulang misalnya seperti itu. Nah, jadi yang namanya penilaian diri seperti ini yang sudah diberikan contoh oleh Bu Tuti ya dalam presentasinya. Jadi ini secara umum kita bisa melihat bahwa siswanya itu suka atau tidak suka, antusias atau tidak di dalam pembelajaran matematik, atau sikapnya itu seperti apa di dalam pembelajaran matematik. Tapi kalau misalnya kita mau melihat lebih ke arah kompetensi, dasar katakanlah, indikator yang sudah kita kembangkan di dalam di dalam RPP, Bapak dan Ibu pun bisa membuat instrumen yang berkaitan dengan kompetensi atau indikator yang Ibu sudah buat gitu. Misalnya berkaitan dengan kompetensi tersebut yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, itu ya nanti bisa dikembangkan, jadi antara teman satu dengan yang lain bisa mengembangkan butir-butir instrumen yang berbeda, tapi tujuannya kita untuk melihat bahwa siswanya itu menilai dirinya sendiri terhadap kemampuan yang sudah dimiliki atau penguasaan terhadap materi tertentu. Itu ya. Yang berikutnya sudah, saya kira itu yang berkaitan dengan bisa juga ya tadi yang saya sampaikan, berarti penguasaan materi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Nah, tadi Bu Tuti bagus ya sudah memberikan contoh, tapi contohnya masih dalam koridor pembelajaran agama Islam ya untuk penilaian diri. Nah, kita bisa lihat ini saya tidak tahu ini contohnya ya Bu Tuti ya. Halo? Iya, Halo? Bu. Contohnya ini dari instrumen yang ada, terus dari instrumen yang ada, kemudian diberikan skor, kemudian skornya itu baru dari ini kan ini skor kok nilai skala ya. Misalnya gini nih Bu Tuti nih ya, ini yang slide nomor 18. Coba deh lihat slide 18. Bentar deh, slide 18. Nah, slide 18 itu sebenarnya kalau ya tidak itu kan informasi yang kita dapatkan itu sedikit ya. Tapi kita mempunyai ketegasan, oh dia nggak suka gitu.
Kalau saya senang belajar matematika, tidak berarti dia memang nggak suka matematika gitu. Tapi bisa saja nanti skalanya lebih panjang. Skalanya misalnya menggunakan skala 4 dengan menggunakan skala 5, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya saya dapat misalnya ini ada instrumen betirnya sebanyak 10, maka saya misalnya di sini nilai Y-nya berapa? 8, di sini nilai ya, tidaknya 0, ada 2. Berarti kan dapat skornya 8. Jadi skor dari instrumen ini gitu. Jadi bukan nilai skala tadi. Kamu dapat dari mana Mbak Tuti ini? Yang halaman 19, yang slide 19 sama 9, nomor 20. Itu bisa ditransformasi ke skala 100. Kalau ini kan skalanya skala 10. Kalau ditransformasi ke skala 100, ini gampang dikali 100. Tetapi saya tidak tahu juga ini mendapatkan bentuk skalanya mungkin dari 90 sampai 80 apa ini maksudnya kategori apa. Nanti rupanya itu perlu dipelajari lebih lanjut ya berkaitan dengan kategori yang sudah ditentukan gitu ya. Itu ada tekniknya tersendiri nanti Mbak Tuti ya. Jadi saya nggak tahu ini dapat 19 sama 20 itu dapatnya dari mana. Jadi mentransformasi dari skor menjadi nilai. Gitu. Jadi dari transformasi dari skor misalnya paling tinggi berapa sih nilainya? Oh paling tinggi itu nilainya kalau butirnya ada 10, ini skalanya skala 5, positif semua. Paling tinggi nilainya 50. Paling rendah nilainya berapa? Paling rendah nilainya adalah 5 gitu. Jadi skor terendah ada 5, skor tertinggi adalah 50. Ini bisa ditransformasi enggak? Silakan saja. Kalau nggak ditransformasi juga nggak apa-apa, boleh gitu. Seperti yang tadi disampaikan di Kemendikbud punya tuh, yang udah disampaikan oleh Bu Tuti tahun 2013, itu nggak ditransformasi tuh. Skalanya masih dalam bentuk skala 4 kan. Itu atau skala 5 itu. Nah, ya pengalaman saya ini tahun berapa ya? Sekitar tahun kan pernah ada ini ya kurikulum berbasis kompetensi di standar penilaian tahun 2000 berapa saya lupa, itu memang dimunculkan adanya penilaian diri. Rupanya pada waktu itu diterapkan di dalam standar standar penilaian, yaitu standar penilaian di SN Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu banyak permasalahan yang ada di lapangan. Tadi udah disampaikan oleh Bu Tuti, misalnya saja bisa saja siswanya itu tidak benar-benar tidak sungguh-sungguh gitu untuk menjawab lembar penilaian tersebut, sehingga subjektivitasnya masih tinggi. Nah, banyak kendala di lapangan. Kemudian pada saya lupa tahun berapa Mbak, itu karena saya termasuk salah satu tim penyusun standar nasional standar penilaian gitu. Nah, kemudian itu dirubah. Nah, di tahun berikutnya ada standar penilaian, kalau nggak tahu Permen 53, kalau nggak salah, coba nanti cek. Di sana sudah tidak ada lagi penilaian diri yang diterapkan sebagai rujukan dituliskan di dalam standar itu, karena memang kendalanya masih banyak. Oke, silakan yang lainnya memberikan masukan. Dies, Bu Dies, Najira, Risa, Roselin, monggo silakan. Ada masukan untuk penilaian diri? Sebenarnya saya gini ya Bu, mungkin ya. Penilaian diri itu bukan hanya pada sikap saja gitu, tergantung indikator yang apa mau kita nilai gitu. Itu bisa Mbak. Nanti misalnya gini ya, saya masuk misalnya di dalam tadi saya entar dulu. Coba deh lihat yang artikel yang tadi deh Mbak, yang kamu kembangin tadi. Coba deh ke bawah. Coba lihat ke bawah. Halo? Iya, Nggak ada ya?
Ini Mulai Laili dimundurin ke bawah tadi saya lihat. Benar sekali tuh Iya, Bu. Bu. Ke halaman berapa, Bu? Saya nggak tahu, nggak hafal. Coba terus ke atas nih. Ke atas. ke atas. Tarik lagi ke atas, terus tarik lagi. Tarik. Nah, enggak di bawah, coba lihat. Judulnya kok mau saya lihat judulnya. Judul yang tadi artikel yang kamu diambil yang ada di agama Islam. Halaman 22 kalau nggak salah, Bu. Slide 22 berarti. Tolong dorong lagi, terus dorong lagi. Ini kan skalanya paling tinggi 4, Mbak. Terus ke bawah lagi. 23. Nah, stop ya sampai sini. Itu instrumen penilaian diri pada sikap sosial. Oh, bukan. Atas bawahnya. 23, Mbak. 23. 23, Laili. Ya, pengembangan instrumen penilaian diri pada sikap sosial untuk pembelajaran berbasis masalah. Berarti kalau kita lihat ini kan pada mata pelajaran agama Islam. Bisa saja nanti misalnya kamu mau mengambil tesis yaitu pengembangan instrumen penilaian diri pada penerapan model pembelajaran apa. Gitu. Itu bisa ya. Bisa kamu lihat, tapi ini kan yang diambil agama Islam. Kemudian kita lihat lagi deh, Mbak. Ini bisa ditutup ya, Laili. Punten, Laili. Halo. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Laili sudah Ya. membantu. Oke, kita lihat ya. Bukan. Ini sebenarnya kamu bisa ambil judul yang ini ya. Maaf, tadi tuh yang saya munculkan. Nih, Mbak. Saya kelihatan nggak ini, Mbak? Belum, Bu. Ini yang Erik. Terlihat, Bu. Nah, kamu bisa sih sebenarnya nanti yang tadi yang saya tugaskan gitu ya. Kamu ngambil aja Erik jurnal gitu. Oh, di sini ada ratusan jurnal, ribuan jurnal yang bisa kamu ambil. Nah, saya ngambilnya misalnya ini ya. Self assessment in mathematics learning. Mbak lihat ya. Saya ambil pakai bahasa Indonesia itu. Oh, nggak ada. Ya aja saya ambil umum aja kalau gitu. Nah, ini ada nih Mbak. Oh, Ini ada nih pengaruh umpan balik penilaian diri terhadap penilaian diri dan akurasi penilaian tugas. Nah, bisa juga nih penilaian diri di kelas itu banyak kan pengaruh pelatihan self assessment. Ini kebetulan masih dalam bahasa ya. Tadi saya lihat ada yang matematik nih. Ini bagus nih Mbak. Penilaian diri dalam proses self-regulated learning misalnya. Ini bagus misalnya penilaian diri dalam proses pembelajaran dengan menggunakan PJBL misalnya. Bisa aja pengembangan instrumen penilaian diri dalam penerapan model pembelajaran PJBL. Bisa juga. Nih. Kalau untuk penilaian diri yang lebih objektif itu bagaimana ya Bu ya? Maksudnya objektif gimana sih ya Mbak? Itu kalau dilihat kan instrumen ya. Instrumen kan dibagi menjadi dua ya. Ada instrumen tes, ada instrumen non tes. Kalau instrumen tes itu adalah responden menilai merespon
butir instrumen itu dapat dinyatakan nilai benar atau salah. Misalnya saja kalau misalnya ulangan UAS, UTS dikasih instrumen ulangan, instrumen tes untuk ujian tengah semester, siswanya mengerjakan, merespon, gurunya bisa menentukan nilai benar atau salah. Tapi kalau yang begini itu termasuk instrumen non-tes, jadi respon dari peserta tes itu tidak bisa saya nyatakan dalam bentuk nilai benar atau salah. Itu ini bagus nih. Penilaian diri dalam proses pembelajaran self, misalnya dalam penerapan proses pembelajaran PJBL misalnya. Nah, kamu kan bisa ngambil dari sini perbandingan penilaian diri siswa dan penilaian guru. Ada Mbak di jurnalnya Learning Environment Research ya. Ketika siswa diminta untuk menilai, dengan guru diminta untuk menilai. Rupanya lebih objektif siswa menilainya dibandingkan guru. Itu ada juga. Ada saya baca itu di jurnalnya Learning Environment Research. Ini ada nih. Iya. Ini menjajaki penggunaan self assessment untuk memfasilitasi pengembangan misalnya apa. Itu ya. Baik, Bu. Ini ada juga nih. Kemarin juga ada ya mahasiswa bimbingan saya itu mengembangkan instrumen TIPEK bagi calon guru. Tapi akhirnya yaitu jadi ditambahkan bukan pengembangan instrumen TIPEK bagi calon guru, untuk yang sekarang juga ada untuk guru SD. Jadi self assessment gitu. Misalnya guru melaksanakan pembelajaran, diharapkan dalam pembelajaran sekarang kan menggunakan TIPEK gitu. Tapi bukan orang lain yang menilai dia ketika di dalam pembelajaran, tetapi guru tersebut menilai dirinya sendiri terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dengan TIPEK gitu. Sesuai dengan TIPEK apa enggak. Berarti itu sama dengan self assessment. Paham ya? Jadi ketika instrumen itu misalnya orang itu melakukan gitu ya, orang itu melakukan, kemudian orang itu sudah melakukan, diberikan suatu instrumen, orang tersebut menilai dirinya sendiri, berarti masuk dalam self assessment. Udah ya. Ini bisa kamu lihat. Banyak banget nih. Berarti self assessment itu sekarang udah dihilangkan ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau di dalam standar nasional pendidikan, di standar SNDT, standar nasional pendidikan deh Mbak. Standar nasional pendidikan kan kalau nggak itu kan selalu direvisi gitu. Saya nggak tahu perkembangan sekarang karena dari tahun 2000 saya sudah nggak terlibat lagi di standar nasional pendidikan BSNP ya, standar nasional BSN nasional pendidikan gitu. Ya, apakah itu dilihat kembali nggak standar nasional standar penilaiannya gitu. Nah, sebelum tahun 2000 itu sudah kalau misalnya ini sudah ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian dilihat implementasinya di lapangan tahun berikutnya. Ada kendala nggak? Kalau ada di kendala berarti dilakukan revisi. Penerapannya dilakukan revisi. Setahu saya itu di dalam penjelasan di standar yang lama yang sebelum tahun 2000, nggak tahu, saya lupa Permen 53 atau apa, di sana sih tidak terlalu dijelaskan secara detail ketika berbarengan dengan standar nasional dengan kurikulum 2013, karena kendalanya itu masih banyak yang tadi sudah disampaikan, kayak penilaian ini penilaian sejawat, teman sejawat itu juga tidak dilakukan ya, karena banyak sekali subjektivitas yang terjadi di lapangan. Ini ada nih Mbak. Nih pengaruh penilaian sejawat pada kerja kelompok ya, bisa dilihat juga penilaian diri, pengaruh penilaian kerja sejawat dan penilaian diri yaitu dalam kerja kelompok kolaboratif. Ini ada.
Banyak ya. Jadi nanti kamu kalau ngambil jurnal dari sini aja nih, dari Erik gitu. Kamu bisa ambil jurnal, misal kamu mau ambil yang tahun 2000 yang terakhir kan, maunya kan yang terbaru ya. Berarti kamu klik aja ini. Tahun 2017 sampai sekarang, tahun 2017 sampai sekarang berarti berapa tahun? 4 tahun terakhir. Ini ada. Jadi tugas yang kemarin yang saya berikan itu sebenarnya tinggal kamu download di sini, kamu baca, kemudian kamu masukkan di dalam apa namanya template itu. Ini dari Erik. Kalau misalnya kamu ngambilnya di yang lain ya mangga aja, silakan. Misalnya kamu ngambil apa? Learning and teaching. Misalnya kamu ngambil yang tadi ya. Kalau yang Erik ini kan jurnal-jurnal yang masuk, jurnal-jurnal yang artikel-artikel yang ada di Amerika ya. Gitu. Ini penilaian diri ini ada nih, tinggal kamu ambil aja, ada 610. Tuh. Kamu misalnya mau ngambil apa? Literasi ya. Literasi, numerasi. Literasi matematika aja ya. Ya saya nggak tahu, coba aja cari. Nggak ada. Numerasi literasi numerik. Apa? Oh, dia maunya bahasa Indonesia numerik. Cobalah nanti kamu cari ya, supaya ini nggak pakai bahasa Indonesia, ini kan Inggris. Nanti dirubah aja, kamu balikin lagi. Ya. Gitu ya, nanti kamu ambil ya. Ini ada sumbernya, bisa kamu ambil nih Mbak, nih. Dia mau ngambil di jurnal mana? Jurnalnya banyak nih yang bisa kamu ambil. Dilengkapin banyak sekali tuh. Bisa kamu ambil ya. Oke, tugas seperti ini. Ada tanggapan dari kamu atau masukan buat temanmu? Monggo aja, silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan lagi ya. Minggu depan sudah presentasi mengenai penilaian apa ini? Penilaian proyek ya? Iya, Bu. Penilaian proyek. Baik. Kalau gitu Mohon saya... maaf ya Bu, tadi saya habis. Iya, nggak apa-apa Bu Titi. Bu Risa. Ada pertanyaan Bu Risa, kenapa? Enggak Bu, cukup dari saya. Nanti boleh bagi ininya nggak Bu, yang tadi Ibu ketik Word? Oh, boleh. Nanti saya kirim ya. Baik. Iya Bu, terima kasih. Baik. Ya, baik. Makasih. Mari, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yayu. Mbak, mari. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Iya, Bu. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah itunya, Dek. Teman-teman. Oh. Ya ampun, banyaknya tuh. Banyak kali tugasnya.